Salam sehat sedulur, salam berkebun. Nah, inilah 3 bedengan yang sekitar seminggu lalu itu berupaya digemburkan dengan beberapa gabungan material yang ada di kebun ini. Ya, ini tanaman air apu-apu sudah kering. Nah, ini kemarin ada bekas atau tanaman kacang tanah daripada tumbuh di tanah keras demikian, ini kita coba pindahkan. Nah, ini ada 3 bedeng. Sepertinya di bawah campuran ini sudah, mudah-mudahan daun-daun sudah mulai lapuk, sudah mulai busuk. Nah, ini kita kasih lagi serut kayu ya di atas, dan ini ada juga itu ampas serut kelapa. Kita campur saja ya apa adanya seperti ini. Ini ampas serut kelapa, jadi menambah semua kebutuhan unsur hara makro maupun mikro. Nah, ini sedulur, sekarang kita tambah 2 bedengan lagi. Yang capek itu sebenarnya nyangkulnya sedulur ya, menggali minimal 15 cm, mengangkat tanah yang keras, yang alot, yang liat ya seperti ini. Nah, kemudian disusun lagi dengan meletakkan berapa bahan di atas ini. Di bawahnya juga kita udah tempatkan ampas serut kayu gergaji, lalu kemudian kita kasih kayu-kayu busuk, ranting-ranting dedaunan, lalu kemudian itu kita baru isi tanah. Nah, di atas tanah kita kembali kasih serut kayu, kemudian ada enceng dan ada tanaman apu-apu demikian ini. Nah, bagaimana metode the huge culture ini? Inilah yang kita lakukan. Jadi kita menunggu ini, proses ini akan kering, nanti baru tanah ini kita angkat kembali untuk menutupi semua tanaman ini. Diandaikan akan terjadi pelapukan di bawah sehingga dia agak turun sedikit, akan mulai padat. Kemudian tanah di atas ini akan kita taruh di atas semua bedeng ini untuk kemudian kita kasih lagi serut itu limbah serut kayu. Jadi serut kayu ada 3 lapis. Nah, seperti ini metodenya sedulur yang kita lakukan. Ini juga metode coba-coba saja, sehingga diandaikan sekitar seminggu lagi kita mulai operasi tanam di sini. Nah, ini dia sedulur lokasi bedeng ke-5. Yang kita lakukan adalah pertama, ini serut kayu kita taruh di atas tanah yang sudah dikeruk, digali. Mudah-mudahan dia bisa memperlunak unsur tanah yang paling bawah. Lalu kemudian kita kasih itu kayu-kayu busuk, lapuk atau potongan-potongan ranting. Nah, jadi ini sedulur, ini serut kayunya ya. Nih, jadi kita kasih dulu serut kayu.
kemudian ini ranting-ranting yang sudah kering kayu-kayu lapuk. Nih sedulur ya, kita taruh. Jadi semua ini menunggu proses pelapukan, pembusukan. Ya mungkin butuh waktu lama yang bagian bawah, tetapi minimal di bagian atas nanti kita coba bantu percepat untuk bisa gembur tanah. Lihat tanah arut begini nih, ya. Nah, setelah ini sedulur, nah ini baru ini tanah kita tarik masuk ke dalam. Jadi kita tarik tanah kembali, kita tempatkan kembali di lubang yang digali, ya. Untuk kemudian kita akan isi material lain. Ini sekarang kita tebar sekam. Sekam berfungsi untuk mengisi ruang-ruang yang terbuka sekaligus sebagai media untuk menggemburkan tanah liat tersebut. Ini sedulur. Jadi sisa tanahnya nanti kita akan tambahkan lagi. Indikator kemajuan pekerjaan itu karena konsistensi dan tetap fokus pada target. Jadi sukses itu tidak diperoleh dengan hanya berdiam diri. Proses pembuatan media itulah yang akan menentukan kualitas dari bedengan ini sehingga akhirnya mempermudah tanaman subur.
Jadi dalam kegiatan apapun, proses itu akan menentukan indikator kemajuan dari pekerjaan kita. Kadang kita harus melihat proses itu bisa berat, bisa lama, bisa panjang, dan bisa membutuhkan konsistensi untuk sesuai dengan target dan tujuan, karena tidak mudah untuk meraih sukses apalagi dalam dunia pertanian maupun bisnis-bisnis jenis lain. Jadi para sahabat, apapun yang kita kerjakan, kita memang harus bekerja keras sekaligus bekerja cerdas. Bagaimana agar kemajuan dan indikator itu bisa kita lihat secara progres, terukur, dan akhirnya sesuai dengan ukuran waktu kita akan sampai pada titik harapan dan hasil kerja itu sendiri. Proses awal itu yang cukup membutuhkan waktu. Ini kita kasih tanaman air apu-apu. Jadi di atas apu-apu kita kasih enceng dan nanti kita akan sebar sampai seluruh permukaan gulutan itu. Gulutan atau bedengan ini sudah ditata tanahnya di atas ya, jalur bedengan, sehingga tinggal menunggu proses pelapukan sama proses pecahnya tanah, dan kemudian proses pembusukan baik daun-daun kering maupun ranting-ranting serta itu kayu-kayu lapuk yang ditaruh di bawah gulutan ini. Ini kita akan selesaikan. Inilah kondisi terakhir dari bedengan atau gulutan yang kita sudah selesaikan. Ini 2 gulutan, sehingga berarti sekarang ada 5 gulutan yang tinggal menunggu waktu untuk siap tanam. Tetapi kita harus biarkan dulu proses di awal itu alamiah, terjadi pembusukan, pelapukan, dan sekaligus kita menunggu hujan supaya pada akhirnya tanah keras ini bisa pecah, dan kemudian itu serut kayu bisa mengisi pori-pori tanah, atau kalau tidak kita akan siram. Nah, jadi 5 bedengan ini sebelum kita siap tanam, kita akan buat dulu itu saluran pipanya, pipa konvensional, sehingga kita tidak perlu menyiram manual 5 bedengan ini dengan alat sederhana. Jadi sekarang ini tinggal perapian ya, rumput-rumput ini dan juga beberapa sampah-sampah kering yang ada. Monggo para sedulur, like, komen, dan subscribe, dukung perkembangan channel ini, dan terima kasih. Salam berkebun, salam sehat.